Halo Smart Viewers, alright. Oh my god, kembali lagi di Serba-Serbi Analog. Yes, alright, bersama gue Nathan dan tentunya selama satu episode ini gue akan menemani kalian dan tentunya di sini kita akan mungkin ini salah satu episode di mana analog seperti yang kita terlihat ya sangat berbeda. Aduh, rambut saya jadi agak centil. Nah, guys, jadi ini adalah ruangan apa? Mungkin kalau misalnya kalian belum tahu, ini adalah ruangan di mana analog serba-serbi analog itu terlahirkan, tercipta, terfikirkan, terdiskusi, dan akhirnya mungkin yang harus kita sedihkan yaitu adalah program ini harus kita tutup. Ini adalah episode terakhir. Jadi buat teman-teman, mari kita berikan waktu untuk mengheningkan cita sejenak. Buat teman-teman, terima kasih sekali lagi yang udah support analog. Yang which is ya, kalau misalnya kita tarik ke belakang, itu adalah program di mana bergabung dengan How To. Dan akhirnya menjadi program sendiri serba-serbi analog. Karena kita melihat bahwa banyak smart viewers yang berharap mungkin ya, ini mungkin terlalu optimis saya, tapi saya juga melihat bahwa banyak yang menonton, banyak yang berkomen, banyak yang bertanya, jadi hingganya terlahirlah program ini. Nah, kalau misalnya mungkin kalian memikirnya satu episode sepanjang ini mikirnya saya hanya ngomong gibberish ya, karena mungkin hanya ngomongin mengenai analog betapa jayanya, which is sempat jaya gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai ada meaningnya untuk episode ini. Seperti judulnya ya guys. In 2023, apakah analog itu kita bermain analog itu worth it? Nah, gue cerita dulu. Sekarang dari tadi gue ngomong double ya. Namanya lagi bersedih ya kan, hati bergetar, tangan berkeringat, muka jerawatan ya, ini ditutup makeup. Nah, jadi kalau buat teman-teman di sini yang lagi nonton sebenarnya, gue jujur aja nih, mungkin udah pernah lihat kamera ini ya, di episode sebelum-sebelumnya, Pentax SPO Mini. Sekarang posisinya ada di 19 dari 27 menggunakan Fujifilm Pro 400 ya. Ini udah sekitar 4 bulan sepertinya ya setelah saya bermain analog terakhir. Kenapa? Why is why ultimate why? Karena akhirnya gue bermain analog itu sekarang jujur saja karena serba-serbi analog. Jadi gue menggunakan kamera di sini, akhirnya gue review, akhirnya gue pakai foto keluar, roll filmnya pun disupport oleh program ya gitu. Karena jujur saja harga roll film sekarang itu sudah menggila ya. Dari tahun 2019 gue bermain analog itu harganya untuk Kodak Gold saja itu baru hanya sekitar berapa? 60-an. Sekarang harganya sudah 170. Oh my god ya. Why is why ultimate why. Jadi kalau misalnya buat tahun ke depan, who knows? Kita kan untuk yang awam-awam tuh ya nggak bisa membaca kayak perjalurannya si ekonomi dari dunia analog, who knows gitu loh. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang lagi nonton di bawah, ini bisa menjadi ruang diskusi. Tolong komen di bawah, bagaimana pendapat kalian kira-kira tahun 2023 untuk bermain analog. Nggak usah 2023 deh, sekarang aja masih worth it nggak untuk sisa hitungan jari berapa bulan untuk di tahun ini begitu. Karena untuk dari gue sendiri, begini guys, sudah 3 bulan, hampir 4 bulan, bukan dari gue pribadi untuk bermain analog. Ini kan gue habis foto-foto ya, karena habis jalan-jalan lah gitu kemarin. Nah, setelah gue rasakan ya, itu wow, it's just like my first experience using analog gitu, tahun 2019, dimana waktu itu gue menggunakan Canon AE1. Itu bukan kamera analog pertama gue, tapi adalah kamera pertama yang bisa dibilang tanda kutip profesional gitu ya. Karena dengan lensanya di 50 mm bisa foto bokeh sampai f-nya 1,8 aperture. Itu hasil fotonya ketika gue memotret atasan gue loh coy. Jadi kayak waktu hasilnya keluar, di mana sebelumnya gue pakai kamera itu jelek hasilnya. Mungkin bisa cek Instagram gue. Wah, itu kayak feelingnya tuh kayak itu sebutlah 100 gitu ya. Kayak ini tuh waktu gue pakai lagi tuh udah kayak semangat bermain analog tuh balik lagi. Jadi mungkin gimana ya, kalau misalnya gue mau bilang semangat cintanya untuk orang yang bermain analog mungkin baru hitungan
tahun lah dibanding orang-orang yang lain gitu, mungkin udah puluhan gitu kan, dari orang tua kita atau orang-orang yang profesional yang sekarang sudah menggunakan mirrorless DSLR padahal sebelumnya udah pakai SLR dan pocket. Menurut gue di situ sebenarnya ada experience di mana ketika kita mendapatkan hasil yang tidak bisa di-preview, yang dimana sekarang orang-orang selalu pasti akan bertanya, mau dari dulu mau dari sekarang, orang-orang udah tahu gue bermain analog, Nathan boleh lihat previewnya dong gitu, bisa di-preview nggak sih? Iya, itu kadang memang setengah nggak tahu, kadang setengah sarkas ya, maksudnya bercanda, is alright. Tapi ketika mendapatkan hasilnya, gue nggak tahu nih cara menyampaikan emosi ini kepada kalian tuh gimana. Jadi semoga maksudnya Indian kalian pun bisa menjadi mempertimbangkan lah, introspeksi. Kayak kalian tuh bermain analog tuh awal tuh buat apa sih? Kalau misalnya gue itu menyampaikan ini maksudnya nggak ada rasa sedikit sama sekali untuk mengecilkan perasaan kalian, maksudnya wah cuma sepele nih karena buat di Instagram akhirnya foto-foto pakai yang disposable gitu kan. No gitu. Alasan apapun kalian bermain analog itu udah benar gitu, karena analog itu kita nggak bisa nilai, lu sepele nih, enggak. Analog itu is an experience gitu. Analog itu sebuah journey, analog itu sebuah ketidakpastian. Analog itu kayak yang dinikmati itu adalah salah satunya adalah journey-nya gitu. Kayak ya seperti klise lah, orang mau bilang bagaimanapun, yang penting analog tuh goalnya gitu. No. Gua itu main analog salah satunya karena experience journey-nya, kayak dimana sama kayak lagi ngedeketin cewek gitu kan. Kayak, dibalas nggak ya? Jadian nggak ya? Gue nembak nggak ya? Gitu. Sama kayak gitu. Dibalas nggak ya? Hasil fotonya bagus nggak ya? Jadian nggak ya? Gue potret ini dapat gambarnya nggak ya? Maksudnya mungkin akan terdengar agak sangat lebay ya, tapi semoga tersampaikan kepada kalian. Analog itu agak malu sih gue jelasinnya. Semacam kalau orang bilang tuh terapi untuk gue. Analog itu sebuah perjalanan spiritual. Why? Karena analog itu dimana saatnya awal nih, sebut aja ya, karena dari analog, ya gue lupa sih waktu itu gue udah pernah cerita di episode sebelumnya atau belum, mungkin udah tapi kan nggak nonton juga kan. It's alright. Gue bermain analog itu karena gue putus cinta. Tapi karena itu gue mencari pelampiasan. Kayak orang kan bisa punya alasan banyak untuk bermain analog kan, ya salah satunya kalau gue waktu itu karena 6 bulan sudah berjalan tapi tidak menghasilkan apapun. Apa ya, 6 bulan sisanya dari tahun 2019 bisa gue mendapatkan sesuatu untuk gue belajar gitu. Dimana awalnya gue hanya berfokus pada sosok seonggok manusia ini, dan akhirnya pembelajaran dari awal tahun hingga pertengahan tahun tuh rasanya nggak dapat apa-apa. Ya udah, akhirnya pada bulan-bulan Agustus, bulan kelahiran gue bertanya ke orang tua gue, "Mak, ada kamera kan dulu waktu itu aku lihat ada di album foto, ini pasti dapat dari situ kan?" Iya ada kok. Pas gue cek, mana kameranya? Ada di rumah. Ada di rumah. Nggak ke bawah. Ya tapi nanti ada muncul. Nah itu. Itu kayak akhirnya pas gue coba motret, wow luar biasa gitu, kayak oh ini toh gitu rasanya orang potret analog, hingga akhirnya berjalan sampai sekarang di mana gue pengen tutorial, experience gue, kesenangan gue, kecintaan gue bisa tersampaikan ke teman-teman penonton yang lagi nonton hingga sekarang. Dari awal tahun, nggak dari awal tahun, dari awal pandemi. Program analog terakhir pada saat pandemi. Sayangnya tidak terlanjut sampai pandemi berakhir ya. Tapi nggak apa-apa. Karena next akan ada program yang akan menggantikan serba-serbi analog, which is tidak akan lebih buruk, nggak bisa dibilang lebih buruk, nggak bisa dibilang lebih bagus, tapi nanti kita lihat, kalian sendiri yang menilai. Nanti buat teman-teman bisa langsung komen di bawah, kira-kira menurut kalian program apa akan tayang 2 minggu setelah episode ini naik. Nah, buat teman-teman, jadi
alasan journey kalian untuk bermain analog, coba kalau misalnya kalian punya cerita, silahkan bercerita juga di bawah, sharing. Karena ini adalah pesan semangat, ini adalah wadah, episode ini adalah wadah di mana kalian bisa meluapkan, semoga ya, untuk teman-teman yang lain juga dapat merasakan. Kurang lebih kayak gitu guys. Tapi thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah bikin menemani serba-serbi analog selama ini. Jadinya nanti nextnya tentunya gue masih tetap akan untuk bermain analog. Nanti kita mungkin who knows, kan gue sering kadang kalau foto-foto itu ke Blok M, nanti who knows kita akan ketemu di sana. Nanti kita bisa saling sapa, nanti bisa saling bermain bersama. Tentunya juga Film Monkeys nih, banyak banget kamera lo gue bawa ke program ini ya. Tapi terima kasih juga untuk teman-teman. Semoga brand-brand lokal siapapun, Film Monkeys, Hikari dan yang lainnya tentunya bisa dapat untuk berkarya membuat kamera dan tentunya mengedukasi teman-teman yang lain, karena edukasi analog nggak cuma berhenti di program ini tapi masih banyak untuk mencapai Roma gitu ya guys. Nah, untuk pengumuman giveaway langsung aja kita ke next berikut ini. Nah, smart viewers ya, jadi sekarang buat teman-teman, sekarang saatnya untuk kita pengumuman giveaway. Nah, pemenangnya ada 8 orang. Nah, ini kan dari 8 ini nggak semuanya itu komen untuk kamera yang berbeda-beda. Kebanyakan ini banyak banget RAM yang untuk memilih Nikocam ya, gitu. Tapi hanya satu pemenang untuk mendapatkan Nikocam. Tenang, buat teman-teman yang merequest Nikocam juga kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang lain dari beberapa dari yang tidak terpilih, gitu ya. Dari ada ya mana aja gitu. Pokoknya untuk selengkapnya bisa kita lihat ada di sini-sini ya guys. Itu dia pemenang-pemenangnya. Selamat untuk kalian. Nah, semoga kamera bisa jadi kalian gunakan untuk keseharian kalian, belajar analog, dan tentunya untuk diteruskan. Kamera analog itu sangat awet, bisa dipakai hingga generasi berikutnya. Kayak cerita gue sebelumnya gitu ya. Buat teman-teman nanti bisa langsung diteruskan juga ke anak-anak kalian, atau kasih ke hadiah teman-teman kalian. Bisa jadi kan kalian, kamera yang kalian dapatkan sekarang ini bisa kalian bagikan untuk kepada teman-teman kalian, who knows, bisa jadi hadiah gitu ya. Pokoknya selamat sekali lagi buat para pemenang giveaway, ada 8 item itu dia ya. Alright. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih udah nonton 11 Februari analog. Nanti di lain kesempatan kita akan kembali lagi. Who knows, maybe ya tidak jauh-jauh lah mungkin dari hari ini gitu ya. Akhir kata, Nathan pamit beserta kru yang bertugas juga. Terima kasih sudah yang ngedit, sudah yang syuting, sudah yang menjadi kameramen dan lain-lain, itu pokoknya banyak banget lah. Ya. Alright, Smart Viewers. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye!